Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, kali ini saya punya baterai lithium ion 3,7 volt yang penuhnya 4,2 volt. Nah, baterai ini akan saya rakit menjadi sistem PLTS kecil-kecilan menggunakan panel surya 10 WP. Nah, kira-kira gimana hasilnya sistem PLTS menggunakan baterai lithium ion ini? Sebelum saya lanjutkan, untuk prakteknya jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, sebagai bahan PLTS kecil-kecilan, kali ini saya sudah menyiapkan, ini ada panel surya 10 WP dan ini baterai lithium ion 5 seri. Nah, kenapa saya menggunakan baterai lithium ion 5 seri? Karena voltase penuhnya ini di 20 volt, sementara panel surya ini voltase ataupun VOC nya 21 volt. Jadi ketika baterai ini saya cas menggunakan panel surya ini, meskipun tanpa menggunakan SCC, baterainya tetap penuh dan aman. Begitu juga karena ini sudah dilengkapi BMS 5S, jadi meskipun panel suryanya ini voltasenya tinggi, akan di cut off ketika baterai ini penuh. Dan di sini saya juga menyiapkan, ini adalah step down untuk USB ataupun charger. Nah, di sini kebetulan ada output untuk lampu. Jadi nanti akan saya pasang lampu ini untuk penerangan di malam hari. Dan untuk tombolnya ada di sini. Nah, jadi selain untuk lampu bisa digunakan untuk ngecas HP juga. Oke sahabat, coba saya sambung dulu ya untuk kabelnya. Oke sahabat, jadi untuk kabel input pengecasan ini, kabel positifnya langsung saya sambung ke sini, karena untuk kabel yang ini nyambung langsung ke bagian BMS yang ini nih, bagian baterai positif ataupun charging positif. Nah, untuk kabel yang negatif ini saya sambung di sini ya, karena saya lihat-lihat di sebelah bawah sini nggak ada yang bisa disolder, kecuali harus diamplas atau dikerik dulu nih supaya bisa disolder. Nah, saya nggak mau ngerusak dari tampilan baterai ini, jadi saya pasang di sini. Nah, baterai ini adalah baterai yang biasanya digunakan untuk baterai cordless, dan untuk pengecasannya biasanya lewat sini. Tapi saya mau pasang kabel, nggak mau lewat sini. Jadi ini saya solder untuk positifnya di bagian sini. Kemudian untuk yang negatifnya saya solderkan di bagian yang negatif sebelah sini nih. Nah, selanjutnya saya mau pasang untuk kabel output dari baterainya ini. Karena BMS dari baterai ini antara input pengecasan dan output dari BMS itu berbeda, jadi untuk kabelnya nggak bisa langsung sama dari sini. Untuk bagian negatifnya harus terpisah. Jadi saya mau solder di sini saja untuk kabel output positif dan negatif. Nah, untuk kabel output dari baterai ini langsung saya sambungkan ke modul ini saja. Modul step up sekaligus untuk USB dan lampu. Nah, ini kabelnya bisa bolak-balik. Jadi meskipun yang positif dipasang ke yang negatif, ini aman-aman saja. Oke sahabat, jadi untuk kabelnya ini sudah tersambung ya. Yang positif ikut ke bagian sini nih. Kemudian yang negatif ikut bagian output dari BMS ini. Dan selanjutnya dicoba dulu menggunakan lampu ini. Apakah ini sudah nyala? Nah, sudah nyala ya, berarti ini sudah berfungsi.
Nah, selanjutnya saya mau pasang lampu ini sebagai penerangan. Saya pasang di sini. Ini saya cabut aja untuk kabel pendeknya ini. Oke, untuk lampunya ini sudah saya solder ya, ini. Dan untuk lampu sebagai penerangannya ini lumayan terang ya. Oke sahabat, jadi untuk rangkaian untuk sistem PLTS kecil-kecilan ini sudah saya solder semua ya. Ini kabel dari panel surya dan ini kabel dari baterai menuju ke step down ini. Bisa digunakan untuk ngecas sekaligus untuk lampu. Nah, selanjutnya tinggal dites menggunakan panel surya sekaligus dikasih wattmeter supaya tahu yang masuk ke sini berapa. Saya tes juga untuk mengecas HP melalui port USB yang ada di sini. Oke sahabat, jadi ini panel suryanya sudah saya pasang. Ini saya arahkan menghadap ke matahari karena ini sekitar jam 9-an ya. Jadi arah dari panel surya ini seperti ini supaya ini langsung dapat watt yang maksimal. Oke sahabat, selanjutnya saya pasang kabel dari panel surya ini ke wattmeter. Tuh, kabel yang positif sambung ke yang positif, dan yang negatif sambung ke kabel yang negatif. Oke sahabat, ini di wattmeter terbaca voltasenya 19,5 volt ataupun 19,6 volt, kurang lebih segitu ya. Dan selanjutnya saya hubungkan kabel dari baterai menuju ke wattmeter ini. Yang positif saya hubungkan ke positif dan yang negatif saya hubungkan ke yang negatif. Nah, selanjutnya kita cek di wattmeternya. Ini saya tutup biar kelihatan ya. Oke, ini sudah mulai masuk ya di wattmeter, terbaca 3 watt, 3,9 watt. Ya kurang lebih segitu ya. Dari panel surya 10 WP. Nah, voltasenya di 19 volt. Mantap nih. Nah, selanjutnya saya gunakan untuk ngecas HP. Oke, masuk ya untuk pengecasannya. Berarti sudah berhasil nih. Kemudian ini lampunya coba saya nyalakan. Nah, nyala juga ini lampunya. Kalau mau lebih terang tinggal diganti untuk lampunya ini dengan model yang lebih terang. Oke sahabat, rangkaian sistem PLTS dengan baterai 5S ini menggunakan panel surya tanpa SCC ini sudah selesai ya dan bisa dimanfaatkan. Tinggal dirangkai-rangkai saja, kemudian dirapikan, dipasang di tempat yang lebih aman supaya tidak ya berantakan gitu. Kabel-kabelnya usahakan dikasih saklar supaya bisa dimatikan dan dinyalakan kapan waktunya. Nah, saya rasa dengan baterai 5 biji ini sudah lumayan untuk menyalakan lampu dan mungkin saat siang hari bisa untuk sambil ngecas HP ketika keadaan darurat ya. Nah, kalau mau lebih banyak penyimpanannya, ini baterainya bisa ditambah 5 lagi kemudian di paralel. Tapi panel suryanya juga perlu ditambah, kalau nggak ditambah ya nggak penuh. Selain itu, jika punya beban yang voltasenya di kisaran 20 atau 18 volt, ini bisa langsung digunakan ke baterainya sini. Nah, kalau dari sini ini outputnya hanya 5 volt, jadi beban-beban 5 volt bisa lewat sini. Tapi memang nggak banyak, ini saya rasa sekitar 3 ampere sudah maksimal atau 4 ampere juga sudah panas. Jadi untuk yang lewat sini paling ya hanya 1 HP dan lampu-lampu saja. Kalau mau menggunakan lampu yang 12 volt tentunya harus di step down lagi baru dipasang ke sini. Nah, ini ya. Oke sahabat, karena video ini sudah lumayan panjang, jadi untuk video perakitannya saya upload di video selanjutnya ya. Sekalian
saya upgrade untuk baterainya dan saya rapikan seperti halnya sistem PLTS yang biasanya dipasang. Dan jika ada yang perlu ditanyakan seputar tentang PLTS, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video. Untuk di deskripsi video, saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya dan juga Shopee video saya. Di sana, sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS dengan harga yang lebih terjangkau. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.